saya Mbak Deni. Ya, Sebelumnya memperkenalkan diri lagi, saya Maria Jasa Jum'at dari Universitas Daerah UNY. Yang kali ini ingin mewawancarai Mbak Deni terkait sejarah berdirinya warung Bambaji, kemudian usahanya dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin Mbak Deni boleh memperkenalkan diri. Ya, nama saya Joni Wijanarko. Saya penerus generasi kelima. Jadi perkenalan saya dulu. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan nih Pak. Mungkin bisa Pak ceritakan ini persisnya berdirinya warung jamu Joko Jambi ini tahun berapa, terus yang beli Pak Julina itu pertama kali didirikan itu. Ya, jadi jamu sekop Pulang Rekop ya, Jambi asli ini sudah berdiri selama 150 tahun. Jadi pada tahun ini tepat 150 tahun. Jadi generasi pertama itu yang Ketua Wiryo Rajo itu pada waktu itu pada tahun 1875. Kemudian diteruskan oleh generasi kedua yang Nasrul Joyo, dan generasi ketiga yang Abdul Rosid, kemudian generasi keempat bapak saya, Bapak Zailali, kemudian beliau sudah meninggal, akhirnya yang meneruskan usaha ini saya Deni Wijanarko sebagai generasi kelima. Jadi dulu itu awalnya cerita turun temurun itu ada keprihatinan dari yang Ketua Wiryo Rajo karena banyak anak kecil yang susah makan, makanya dibuat ramuan penambah nafsu makan gitu. Itu kan, tapi kenapa terkenalnya jamu cekok? Karena cara pemberian ramuan penambah nafsu makan tadi itu dengan cara dicekok, diodal atau bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam kain, kemudian diperas ke dalam mulut si anak. Jadi misalnya itu dicekok, padahal itu sebenarnya jamunya sendiri sebenarnya jamu penambah nafsu makan. Berarti kami memang terkenal sebagai pelopor jamu cekok pertama di Jogja. Itu bisa Bapak ceritakan kayak apa yang menjadi bukti dari predikat itu? Kalau bukti ya, kalau saya kan taunya ini dapat cerita dari bapak saya dari eyang saya, itu kan dari saya turun temurun. Nah, awalnya terus akhirnya ketemu itu 1875. Nah, ini kebetulan pada tahun ini 150 tahun ini dapat, nanti tanggal 8 Desember akan dapat penghargaan sebagai pelestari adat dan tradisi di Dinas Kebudayaan Yogyakarta Jakarta. Kalau berarti kami 50 tahun aku yang lama ya, dari apa dia. Kalau mungkin Bapak dengar dari orang-orang juga pasti nyebut jamu cekok yang asli ya, sini ya, gitu Pulang Rekop ya. Ini dulu tuh kayaknya saya pernah Pak Kan ada sekolah di sana juga. Ya. Di situ masuk ke Betes. Mau kenapa? Nggak tahu, mungkin nggak cocok ya Pak. Kata orang tua gitu Pak. Habis dicekok itu terus malah dirawat di rumah sakit. Ada ketakutan yang berlebihan kan. Sebenarnya kalau obatnya itu aman karena itu sebelum dikonsumsi ke anak dikukus terlebih dahulu. Iya. Kalau berarti untuk bahan-bahannya sendiri itu apa? Jadi ada temulawak, ada temuyang, ada kunir, ada temuirang, temu giring, dan daun pepaya. Itu nanti di bahan-bahan itu nanti dibersihkan, dikupas, diiris kecil-kecil dulu supaya saat ditumbuk itu
lebih mudah. Kalau masuk ukuran besar-besar gitu kan susah. Nah itu ditumbuk dan kami sudah di apa dipesan oleh generasi sebelumnya kalau membuat jamu cekok itu harus memakai peralatan dari Simbah. Nah, jadi ya ada lumpang, alu, pipisan. Jadi meskipun kami punya blender tapi itu untuk keperluan lain. Jadi untuk khusus untuk pembuatan jamu kami menggunakan peralatan dari Simbah. Itu nanti misalnya udah ditumbuk di sini kan kalau hasil tumbukan tuh biasanya tidak bisa halus sekali, makanya kemudian dipipis. Nah, dipipis itu nanti bahan di sebelah belakang, kemudian dipipis gini, dan yang halus itu nanti akan di depan pisang itu tadi. Pipis itu yang Pipis ini, yang ini, ya. Pipisan. Jadi ada gande, ada pipisan. Jadi nanti bahannya di belakang gande, gandenya di apa? Digerak-gerakkan masih gitu. yang alu itu. Tapi Itu. yang di ujung-ujungnya. Nah nanti terus habis dari apa digilas pakai gande itu nanti terus bahannya yang halus ada di depan. Nanti kalau misalnya kurang halus yang di depan nanti dikembalikan lagi ke belakang dipipis lagi sampai halus. Nanti jadi sampai kemudian setelah ditumbuk kemudian dipipis, setelah dipipis lembut kemudian baru dikukus. Bahan-bahan itu dikukus, setelah dikukus baru disajikan di depan di warung gitu. Jadi kondisi disajikan itu sudah dalam bentuk kukusan. Berarti kan habis gitu ya dari bahan-bahannya, terus itu ditambahin air atau itu udah ada air? Udah ada airnya, makanya kami kalau beli bahan tuh tidak bisa 1 bulan karena kami harus belinya itu dalam bentuk segar dan itu biasanya kami belinya 5 hari sekali. Jadi yang kami perlukan itu kan airnya, sari-sarinya di dalam empon-empon itu. Nanti kalau misalnya saya belinya itu 1 bulan, itu kan lama-kelamaan kering menyusut saya malah rugi gitu loh. Jadi saya nggak bisa stok banyak ya, paling enggak untuk jangka waktu 5 hari. Nanti beli lagi. Jadi tidak ditambah dengan air ya, bahan itu. Berarti kalau dari resep ini antara dari yang dulu gitu masih sama atau masih sama, cuman ada satu bahan yang sebenarnya susah ya, namanya lengan. Lengan itu dulu jual di pasar tapi sekarang sudah enggak, tapi biasanya tumbuhnya tuh liar. Jadi misalnya ada jalan aspal kan, biasanya ada jalan tanah yang ada rumputnya, di antara rumput itu biasanya ada lengan. Terus ada tembok yang merekah dan ditungguin lengan. Itu karena begitu dijabut nanti berapa jam kemudian udah layu. Kalau zaman dulu katanya Simbah itu ada yang jual, tapi sekarang nggak ada yang jual. Jadi ada satu barangnya. Sebagai generasi kelima ini dari yang Bapak rasain apa ya yang membedakan atau tantangan itu selama mendapat menerima warisan? Apa ya, tantangan dari zaman ke zaman beda ya. Jadi tantangan ketika waktu Simbah, tapi Simbah meninggal saya belum lahir. Iya. Simbah itu meninggal tahun 59, saya lahirnya baru tahun 64 September. Nggak tahu. Saya tahunya ceritanya dari Simbah ya dari bapak saya. Nah itu kalau yang paling, kalau dulu kan orang tua tuh apa-apa jarang berpikiran anakku orang jalan mangan tak tuwa obat penambah nafsu makan neng apotek gitu kan jarang dulu ya. Tapi sekarang kan ada kemajuan apa ya, audiovisual, iklan itu kan kadang jadi generasi berikutnya tuh pikirannya beda, kayak seperti orang tua mereka. Jadi
kalau dari para pelanggan tuh dibandingkan generasi saya dengan generasi bapak maupun Mbak itu beda. Kalau dulu ramai, jadi sebelum sebelum buka itu tuh sudah pada antri. Iya, di depan tuh apa ibu itu sudah antri dulu. Nah, sekarang generasi sekarang agak beda ya, mungkin ya karena banyak alternatif lah, yang cari yang praktis. Mungkin kalau anaknya kok saya nggak tega lihat anaknya kok, dan kalau anaknya mau dicekok juga nggak mau, pahit dan segala macam, jadi kadang terus di apa diberikan obat penambah nafsu makan. Tapi ada juga yang sudah diberikan obat nafsu makan nggak mau makan, akhirnya karena orang tuanya dulu tuh punya tradisi nyekokkan anaknya, makanya terus ya coba aja dicekokkan di itu jam kok tuang kerkop gitu, di asli gitu kan, jadi akhirnya dicekokkan di sini. Jadi itu terasa sekali ada pengurangan, berkurangnya pelanggan itu pada waktu COVID 2019 2021 itu, karena kebanyakan orang kan takut berada di kerumunan gitu kan. Jadi apalagi misalnya bawa anak antri antri di depan orang banyak itu kan resiko. Jadi pengurangan pelanggan itu dimulai ketika ada COVID, kurang setelah COVID istilahnya sudah tidak merasakan lagi, terus mulai ada lagi, tapi tidak bisa sebanyak sebelum COVID itu ya. Jadi dari COVID itu kan terus malah ini ya Pak, sempat dikenalkan kayak kita tuh punya handphone yang banyak gitu ya. Tapi itu juga nggak terlalu berpengaruh ke yang lain gitu. Enggak, jadi ada yang karena gitu, ada yang dia lebih mantap ke obat, ada yang memang tradisional gitu. Jadi dulu ada dikembang-kembangkan obat jamu anti covid gitu ya. Sebenarnya itu hanya untuk jamu untuk daya tahan tubuh aja. Jadi cuman karena masa-masanya covid ya itu bisa untuk itu. Tapi nggak ada istilahnya terus ada covid dibuat ramuan baru gitu, nggak ada. Itu mas sebenarnya penambah daya tahan tubuh aja. Ada nggak Pak kayak langganan gitu, Pak saya dulu bawa saya tidak dulu saya buat anak saya, kayak apa yang harus jadi ciri khas gitu Pak dari warung ini? Nah ini sebenarnya kalau warung ini secara internal tuh pemiliknya turun temurun. Yang kerja di sini pun turun temurun, dari yang kerja sekarang itu dulu orang tuanya kerja di sini. Kemudian saya pernah 2 kali naik Gojek. Gojek itu bawa rumahnya di mana? Ya di sana jam itu. Itu loh. Saya alumni sana. Jadi 2 orang itu beda driver tuh punya istilah sama, yaitu alumni. Kenapa alumni? Saya dulu waktu kecil nggak mau makan dicekokkan di sana. Oleh orang tua saya. Pulang saya mau makan. Nah, sekarang saya udah punya anak, saya nggak mau makan, saya bawa ke sana, nanti pulangnya udah mau makan lagi gitu. Jadi ya ada istilah kok ada istilah alumni gitu, saya kadang ya lucu juga. Jadi seperti disebutkan tadi, secara internal pemiliknya turun temurun, pekerjanya juga turun temurun, kemudian pelanggannya juga turun temurun. Jadi anak yang sekarang dia punya anak, dia dulu udah suka di sini, jadi turun temurun gitu. Kalau berarti kalau dari pengetahuan juga udah lama gitu ya? Udah lama, dari tahun 80 berapa, 83 ada yang sudah meninggal juga ada. Oh dulu waktu generasi ibunya mereka itu masih pakai kebaya sama jari, yang di fotonya di depan tuh ada. Keseharian yang gitu? Iya, keseharian. Dulu kan mungkin saya lihat ada video di WhatsApp itu sejak tahun 79 itu kan ada
ada becaan dong, malah boraja masih Iya. seperti itu terus penjual itu kan kebanyakan masih pakai kebaya, pakai jare terus pakai lendang gitu. Iya. Jadi yang di sini dulu juga gitu, kebaya jare pakai lendang masuk ke sini, nanti kalau sampai sini lendangnya di kerja gitu. Itu orang tua mereka yang kerja di sini sekarang ini. Jadi kalau dulu tuh emang udah menetap gitu ya, bukan yang mungkin Oh enggak, pindah-pindah, enggak. Kalau di ini kategorinya tetap jamu gendong. Iya. Kategori kalau di dinas kesehatan tetap jamu gendong, karena jamu gendong itu sekarang tapi ini jamu gendong yang menetap, karena materinya apa, sekarang dibuat, nanti sore nggak habis dibuat, besok buat lagi gitu. Jadi kalau sudah sifatnya UMKM itu kan mesti ada dibuat kering terus di pack gitu, nah itu udah masuk UMKM. Kalau kami masih golongan jamu gendong, karena pagi dibuat, sore nggak habis, buang nanti kita buat lagi. Jadi tetap harus bisa membaca situasi, misalnya saat puasa. Mungkin untuk wawancaranya itu dulu Bapak. Oh, iya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terus perhatian informasi. Ya.